I always believe that at the end, you get what you deserve, and I think today we deserve. AFF sarang mafia. Begini pernyataan keras pelatih Filipina usai timnya dicurangi wasit dan dikalahkan Thailand di semifinal ASEAN Cup 2024. Respek luar biasa. Band Dewa 19 tunda konser di JBK demi Timnas Indonesia. Main bagus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semuanya auto kagum. Pengakuan jujur pelatih fisik Timnas Indonesia soal Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Semifinal paling kacau. Pelatih Filipina sampai geram bicara gini. Usai dicurangi wasit dan gagal lolos final AFF 2024. Pelatih Timnas Filipina Albert Capelas mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam setelah kekalahan timnya dari Thailand dalam pertandingan semifinal Piala AFF 2024. Dalam wawancara pasca pertandingan yang penuh emosi, Capelas mengungkapkan bahwa dia merasa sangat kaget dengan atmosfer yang ada di turnamen tersebut. Menurutnya, AFF kali ini tidak hanya dipenuhi dengan persaingan sehat antar tim, tetapi juga adanya indikasi kuat keterlibatan mafia yang memengaruhi jalannya pertandingan. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Raja Mangala, Filipina kalah telak dengan skor 3-1 dari Thailand. Kemenangan ini mengantarkan Thailand ke final AFF, sementara Filipina harus menelan pil pahit dan gagal melaju ke partai puncak. Namun, kekalahan itu bukan hanya membuat Capelas kecewa, melainkan juga merasa bahwa timnya telah diperlakukan tidak adil. Setelah pertandingan, saya tidak bisa menahan rasa kekecewaan saya. Kami telah berjuang keras, tetapi tampaknya ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Saya merasa seperti tim kami dicurangi, ujar Capelas dalam konferensi pers setelah pertandingan. Menurut pelatih asal Spanyol ini, kekalahan Filipina bukan hanya karena kekuatan Thailand yang lebih unggul, tetapi juga karena adanya faktor eksternal yang memengaruhi jalannya pertandingan. Capelas menyatakan bahwa pihaknya telah melihat beberapa keputusan wasit yang kontroversial, yang menurutnya sangat merugikan tim Filipina. Dalam terciptanya gol pertama Thailand, Peradon Chamratsame memanfaatkan kemelut di depan gawang dan melepaskan tendangan kaki kanan yang tak mampu dibendung penjaga gawang Filipina. Jika melihat dari tayangan ulang, bola yang dilepaskan Seksan Ratre sebenarnya sudah meninggalkan lapangan. Namun wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Saya tidak ingin menyalahkan wasit secara langsung, tetapi keputusan-keputusan yang mereka buat sangat meragukan. Saya menduga bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar lapangan yang turut campur tangan dalam keputusan-keputusan itu, lanjut Capelas. Beda dari yang lain, band Dewa 19 tunda konser di GBK demi Timnas Indonesia, main bagus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dewa 19 resmi mengundurkan jadwal konsernya yang berjudul Dewa 19 All Stars 2.0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta demi laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu personel Dewa 19, Ahmad Dhani, kepada awak media di Jakarta, Senin, 30 Desember 2024. Sebelumnya, konser Dewa 19 All Stars 2.0 bakal digelar pada 18 Januari 2025 mendatang. Namun karena jadwal konser berdekatan dengan laga Timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, maka Dewa 19 menunda manggungnya di SUGBK. Duel Timnas Indonesia versus Bahrain bakal digelar di SUGBK pada 25 Maret 2025. Pihaknya mengaku menyadari bahwa ingin menjaga kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno agar tidak mengalami kerusakan sebelum laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Sebelumnya, pihak promotor dan Dewa 19 juga sudah disurati oleh PSSSI untuk mengundurkan jadwal konser untuk mengakomodasi kepentingan Timnas Indonesia.
Pihak Dewa 19, promotor dan PSSSI sepakat untuk mengundurkan jadwal konser yang semula digelar pada 18 Januari 2025. Sebagai gantinya, Dewa 19 bakal menggelar konser pada 6 September 2025 mendatang. Jadi berawal dari sebuah netizen yang agak terusik dengan konser 18 Januari, ujar Ahmad Dhani dilansir bolasport.com dari akun Instagram Hai Online. Akhirnya kita disurati oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ini. Suratnya berisi permohonan untuk pengunduran jadwal. Akan ada pertandingan Indonesia lawan Bahrain pada Maret 2025. Kita sama-sama takut bahwa rumput di GBK itu rusak. Kita sama-sama memiliki kepedulian terhadap pertandingan Indonesia dan Bahrain di JBK. Jadi kami tahu jika rumput GBK rusak, Dewa 19 juga pasti jadi kambing hitam. Nanti pihak GBK juga disalahkan dan promotor juga. Sehingga untuk menghindari segala macam, saya sebagai Dewa 19, promotor dan Ketua Umum PSSI sepakat untuk mengundurkan jadwal konser Dewa 19 All Stars, ujarnya. Dewa 19 meminta penggemarnya untuk mendahulukan laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Pasalnya, laga ini jadi penentu kelolosan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui putaran ketiga jalur kualifikasi zona Asia. Semuanya auto kagum. Pengakuan jujur pelatih fisik Timnas Indonesia soal Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Pelatih fisik Timnas Indonesia, Shin Sang-gyu, bercerita tentang cara Shin Tae-yong merayunya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Shin Sang-gyu merapat ke Timnas Indonesia pada Oktober 2021 atau setelah STY menangani tim Merah Putih selama hampir 1 tahun. Shin Sang-gyu menerima ajakan STY setelah keduanya berjumpa langsung. Pembicaraan kami pribadi, dia bertanya kenapa saya mundur dan kemudian bilang saya membutuhkanmu. Tapi saat itu ada COVID dan sepak bola Indonesia sedang kesulitan, kata Shin di YouTube Timnas Indonesia. Saat itu dia tidak memberitahu tentang masa depan sepak bola Indonesia yang cerah. Tapi dia bilang, ini akan sulit. Tapi jika kamu bisa bergabung dengan kami, bersama saya dan Timnas Indonesia, bisa jadi pengalaman yang bagus. Dengan alasan itu sudah membuat saya senang, sambungnya. Shin Sang-gyu sudah punya kedekatan dengan STY sejak jadi pelatih fisik Timnas Korea Selatan U23. Ia sempat berpisah selama beberapa tahun sebelum STY kembali mengajaknya bekerja sama. Kami sempat berpisah untuk beberapa waktu karena saya memutuskan melatih FC Seoul. Lalu setelah itu saya ke China di Timnas Cina. Lalu sesuatu terjadi dan saya pindah ke klub Cina dan mundur dari situ, Coach Shin menghubungi saya dan meminta gabung ke sini, ujarnya.